Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Firansah, NIM 11910613688. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu perdagangan internasional. A. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antara perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. B. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara antara lain. 1. Perbedaan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan peradaban bangsanya. 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. C. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Berikut macam-macam kebijakan perdagangan internasional. A. Politik proteksi. Proteksi berarti perlindungan khusus di bidang ekonomi. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri terhadap saingannya dari luar negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain. Pertama yaitu larangan impor. Melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang dimiliki daya saing yang lemah. 2. Tarif impor. Mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang-barang tertentu untuk mengurangi masuknya barang-barang tersebut. 3. Kuota. Membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri. 4. Memberi subsidi pada produsen untuk meningkatkan produksi produknya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. 5. Itu premi. Memberikan premi pada produsen yang mampu mencapai jumlah produksinya tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing. B. Politik perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas. Itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan yang bebas tersebut. C. Politik dumping. Politik dumping adalah politik atau kebijakan yang dilakukan dengan jalan menjual produk di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Tujuan politik dumping yaitu untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. D. Dampak positif dan dampak negatif perdagangan internasional. Dampak positifnya itu, pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, itu memperluas pasar dan menambahkan keuntungan. Keempat, transfer teknologi modern. Dampak negatifnya, menghambat pertumbuhan dunia industri dalam negeri, menyebabkan rasa ketergantungan dengan negara maju, sektor keuangan menjadi tidak stabil. Manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional adalah: pertama, itu kebutuhan setiap negara terpenuhi. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, dapat diadakan spesialisasi produksi. Yang keempat, mendorong peningkatan jumlah produksi. Yang kelima, mempererat hubungan persahabatan antar negara. Yang keenam, mendorong kemajuan iptek.
Yang ketujuh, memperluas pasar atau jaringan konsumen. Hambatan perdagangan internasional adalah pertama, perbedaan mata uang. Kedua, itu kebijakan impor suatu negara proteksi. Yang ketiga, itu kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang kelima, itu produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Baiklah, sekian pembahasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.